Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Yamaha Jupiter Z ya. Motor ini kendalanya yaitu susah hidup jikalau pagi ya. Kemudian kalau dipakai jalan dia berebet. Oke Mas Bro, kemudian ingat rumusnya berebet yaitu kebanyakan BBM atau kekurangan BBM. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pengapiannya terganggu. Oke, nah ini akan saya hidupkan dulu biar penjelasan paham kondisi awalnya. Oke Mas Bro, ini penjelasan lihat loh, masih dingin loh, saya bisa memegang loh. Oke, masih dingin. Dan motor ini dibawa ke sini atau ninggal di sini sudah ada 3 harian kurang lebihnya. Ada 3 harian? 2 hari. 2 hari, 3 hari sekarang ya? 2 hari. 2 hari, ya. Oke, kenapa? Karena memang antriannya sekarang ya, dari kemarin ini ninggal gitu. Oke Mas Bro, nah oke saya hidupkan dulu ya. Saya kontak on, lihat sayang. Oke, kita hidupin. Hidup. Nah, sekarang kita gas. Mati. Hidup. Kita gas, mati. Oke. Hidup. Hidup. Hidup, kita gas. Hidup. No. Coba bareng. No, mati. Nah, hidup. Ini berarti kan ini ber ya. Oke. Oke Mas Bro, informasi dari konsumen biasanya susah banget biasanya ya. Ini tadi berapa kali tadi ya, hidup digas mati, hidup digas mati, akhirnya hidup, tidak langsung di starter hidup terus normal, begitu intinya begitu. Oke Mas Bro, kemudian motor ini telah dilakukan penggantian. Penjelasan perhatikan ke sini. No, oke. Jadi ini karburator aslinya. Oke Mas Bro. Kemudian ini, ntar ya, saya tutup dulu tokonya ya. Oke, no, ini buktinya. Penjelasan perhatikan. Ntar. Dari mana? Bisa dilihat? Oke. Intinya adalah motor ini telah menggantikan karbu, ini karburator Jupiter. Lihat sayang ya. Oke, harganya ini. Oke. Oke Mas Bro. Nah, ini masih lengkap, ada buktinya dan lengkap masih ada barang bekasnya. Oke, kemudian bagaimana langkahnya? Penjenengan akan saya tunjukkan ya, karena saya lebih suka benda orisinilnya, akan lebih mudah terkontrol daripada tidak orisinil tapi parah, begitu ya. Oke, nah, makanya saya kembalikan dulu ke arah orisinil ini tadi, biar mudah untuk penyetelannya. Oke, kemudian ini sebelum saya bongkar, saya tunjukkan dulu. Dika, carikan obeng le. Bukan itu, obeng setelan. Setelan Mas. Nah, sip. Oke sayang, lihat sayang. Ini ya, perhatikan. Nah, oke, ini juga perhatikan. Oke, ini saya putar berapa putaran dia. Oke, putar masuk ya, putar masuk dulu. 1 putaran. Oke, sudah, putar lagi. 2 putaran. Oke, putar lagi. Oh, sedikit. 2 putaran lebih sedikit. Oke, ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ukuran normalnya karburator Jupiter Z ini tadi Mas Bro. Ya, nah, kemudian ukurannya yang pas bagaimana? Itu adalah sekitar 1 dan bahkan bisa kurang dari 1. Jadi sekitar 1 putaran. Ini sudah 2 lebih sedikit. Oke, kita tahan dulu atau kita putar dulu. Oke, ini kan sudah mentok toh. Mentok, kita putar ke 1 dulu. Seret sampai 1. Sudah 1 putaran. Diam. Nanti biar dibersihkan. Dika, bersihkan ya Le. Cari waduk bensin bawah sini. Oke, jangan buka sana aja. Yang ini tadi kelihatan normal ya? Maksudnya di tanggal-tanggalnya ini kelihatan semua ada ya? Oke.
Paham le? Buka ini le semua le. Buka deh. Mau ganti karburator gitu ya. Oke Mas Bro, yang perlu kita sadari sebagai konsumen adalah niat kita adalah memperbaiki. Oke. Kemudian mohon maaf, toko itu niatnya adalah menjual ya. Jadi itu kalau satu keinginan maka bisa terjadi, contoh misalkan barangnya tidak masalah diganti juga bisa ya, karena satu niat tadi. Oke Mas Bro. Terus ini lagi Harus keluar ya. G. Terus ini lagi penjelasan, perhatikan. Ini sudah dipotong. No, sudah dipotong pernya. Pernya awalnya kan sekian ini panjangnya. Oke. Dengan dipotong ini maka gasnya lebih enteng, tapi bahannya kalau ada hujan ya, cuaca hujan atau gangguan cuaca hujan biasanya, itu dia susah kembaliannya. Ya gasnya itu tadi. Oke. Dan ini penjelasan, perhatikan, ini nggak bisa masuk kan, nggak bisa ke bawah. Nggak bisa ke bawah. Kenapa? Karena kebalik. Penjelasan, perhatikan. Ini lubangnya di sini. Padahal aslinya lubangnya di sebelah sini. Nah, ntar saya angkat ya. No, oke, keluar. Ini harusnya kebalik begini. No, oke, no, masuk, prosok. Oke, no. Ano ya. Ya, satu niat yang sama. Kebetulan beda apa ya, beda kondisi. Terus lagi mau diganti itu tidak masalah Mas Bro, yang penting adalah hasilnya ya. Oke, ini pirnya nggak ada ya, mungkin ada di sana. Oke, iya kan, ngecek. Kalau kita apa namanya itu bekasnya perbaikan orang kan kita harus ngecek, jangan sampai ada terjadi kekeliruan lagi. Nanti bisa 2 kali keliru nanti. Nah, ini Mas Bro, perhatikan, serulingnya tidak ada di sini. Oke, ini ada serulingnya tidak ada. Mas Bro, di sini ada serulingnya ini. Tidak ada serulingnya loh. Nanti coba kita carikan yang sana ya, serulingnya. Bentar, ini kok. Nah. Oke, cuman ada ini ya. Dan ini kelihatannya baru. Ini baru nih Mas Bro. Baru nggak bener ini, baru loh. Aduh. Penyok-penyok ini Mas Bro, baru nggak bener. Perhatikan saya, biar kelihatan saya. Ini penyok-penyok ini. Penyok-penyok. Oke, pertama adalah penyok-penyok. Yang kedua ini dimasukkan tidak bisa masuk ke dalam loh. Berhenti sampai di situ. Itu berhenti loh. Iya. Berhenti. Kalau dibalik malah nggak nyampe. Loh, malah di sini. Tidak bisa loh masuk loh. Oke, kita tahan dulu. Udah bagus sayang. Nah, inilah gunanya kita namanya koreksi ya. Bukan berarti langsung asal ganti, tidak. Paling tidak adalah kasat matanya dulu. Kasat mata itu biasanya bagaimana? Kan begitu toh. Kemudian logikanya bagaimana? Kan begitu toh. Yang kayak begini kan logikanya bagaimana? Nggak bisa masuk begini. Oke, itu namanya kasat mata. Selanjutnya nanti adalah rasa. Yang terakhir, ujiannya terakhir adalah rasa. Oke, hasil tadi ya. Biasanya yang terbaik yang menentukan adalah konsumen, karena konsumen yang pakai setiap hari. Ya, kadang kita di bengkel itu sudah dianggap normal, dipakai konsumen juga tidak normal. Itu bisa terjadi, ya, karena yang Oke, makanya itu di sini ada garansinya, karena kita menyadari saya ini adalah manusia, ya, yang tidak luput dari kekurangannya tadi. Oke, maka dengan adanya garansi, setelah orang yang punya tadi memakai, maka nanti akan merasakan. Nah, rasa itu tadi nanti akan disampaikan ya, baik wujud terima kasih ataupun kekurangannya. Oke Mas Bro, itu menurut pandangan saya, nggih. Kasihan Mas Bro, nyari duit itu susah.
Jadi kalau nyervis itu kan harapannya satu kali bayar langsung bisa dirasakan, begitu ya. Oke Dika. Oke, ayo. Nah, ini kondisinya. Kita buka dulu dari businya. Kunci L. L, buka itu loh, buka karburator. Oke Mas Bro, ini hasilnya. No, hasilnya, jangan perhatikan ya. Dan ini adalah punyanya NGK. Oke, ini sebaiknya kalau penjenengan pengen aman, ganti punyanya Champion. Ya, saya bukan promosi. Oke, kalau penjenengan merasa terganggu dengan busi warna hitam begini, ya ganti dengan punyanya Champion. Oke, ini pun nanti akan saya pakai ini dulu. Nanti akan saya usahakan untuk saya ganti punya Champion. Oke, saya masukkan lagi deh ya. Ketiga, mana kuncian? Bawah le kalau bisa le, atas susah le. Ya kalau bisa bawah. Tetap nyala yang suaranya itu nyambung masih ya. Takut kalau hilang kayak kemarin itu. Apa ya bisa nih? Iya. Ganti sepeda kayak guna. Wah, Bu, motornya baru Bu. Motornya baru ya. Akan ngomong nih Mbak ya. Wah, masuk. Nggih. Jangan tua-tua keladi pokoknya. Kadang tak pakai, tak suruh pakai punyamu yang. Enggak tahu lah kau. Cuma ngomongnya bilangnya pengen yang sekarang gitu. Tapi di putranya enggak oleh. Ini nekat beli ternyata. Oke Mas Bro, mari kita koreksi ya. Yang pertama, ini kita buka dulu. Aduh, ya Allah. Mana kursiku jadi hilang? Oke, kita taruh sini aja ya, biar beda ya. Sini, satu. Angin dik. Oke Mas Bro, perhatikan ya, ini bener masangnya ya. Terkadang ini masangnya juga nggak bener ya, hadapnya bener. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah mau ganti, mau tidak, yang penting adalah sembuh Mas Bro ya. Kayak gini kan ganti tapi tidak sembuh, ya kan? Kasihan yang punya kan, ya.
Sini sayang, sini sayang. Oke. Nah, oke Mas Bro, itu tadi yang hilang adalah apa namanya itu serulingnya ya. Ini saya keluarkan. Nah, sudah ya. Keluarkan. Ini saya keluarkan. Nah, ini Mas Bro yang nggak ada serulingnya. Ini ada serulingnya. Saya ketok ya. Nah, ini seruling. Oke, setelah seruling ini tadi, dan ini nyarinya susah Mas Bro. Kita beli repair kit tidak dapat seruling ini tadi. Ya, kita beli repair kit tidak dapat seruling ini tadi. Jadi sangat-sangat penting ini sekali. Oke. Nah. Oke, kemudian ini satunya. Oke, nah, keluar. Oke, saya ambil ya, ini ya. Kemudian saya Oke Mas Bro, ini kan yang tadi ya, nggak bisa masuk. No, cuma sampai sekian. Kalau dibalik begini malah tidak nyambung masuk. No. Oke, ini yang baru ya. Kita masukkan. No, masuk Mas Bro. Oke, mentok loh. Oke, kemudian kalau diginikan, nah, Masuk. ada paku. Oke, bisa dipahami maksud saya. Jadi tujuan kita membuka tadi adalah mengoreksi ada nggak kasat mata itu yang berbeda. Yang pertama, yang kedua, ada nggak secara logika itu benar apa tidak? Kan kelihatan toh, menggunakan logika aja kelihatan. Oke, yang terakhir adalah rasa. Oke, maka saya akan pinjem yang baru ini tadi. Ya, yang baru ini tak pakai. Saya pakai. Bentar. Nih, tak bersihkan dulu Mas Bro ya, karena ini kotor banget ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Sini. Udah sayang. Oke Mas Bro, jadi yang mau kita pakai adalah yang benar ya. Oke, kita cek dulu mana tadi yang bisa masuk. Nah, ini yang bisa masuk ya, masuk mentok loh. Kalau yang ini kan nggak bisa. Loh, nggak bisa. Loh, sampai di sini. Oke, berarti kita pakai yang ini. Masuk. Nah, sudah. Kemudian ini, jangan perhatikan, lebih mendekat lebih baik yang ini adalah seruling. Seruling itu tujuannya adalah untuk merembetkan. Jadi BBM itu ada di bawah begini supaya bisa naik ke atas sampai ke situ. Itu ada rembetan lubang nih Mas Bro, lubang kecil ini. Ya. Penjenengan pernah melihat kompor? Kompor kan harus ada lubang-lubangnya begini. Ya, supaya api tadi bisa merembet ke atas. Oke, jadi ini adalah fungsinya untuk rembetan. No, untuk rembetan. Tanpa lubang ini tadi, maka BBM tidak bisa naik ke hisap ke atas. Oke, apalagi tanpa ini. Ya. Kalau tanpa seruling ini, maka akan kesusahan, sangat-sangat kesusahan untuk naik ke atas. Ya, dan bahkan tidak bisa. Biasanya dicuk baru bisa dia. Itu, oke? Karena dicuk yang bergerak adalah
spuyer yang pilot jetnya. Oke, yang main jetnya diantarkan oleh seruling ini tadi. Oke, maka seruling ini hukumnya wajib. Oke, kita masukkan ya. Nah, ada seruling. Kemudian ini adalah main jetnya. Main jetnya saya gunakan yang lama apa yang baru ya? Oke Mas Bro, secara kasat mata sama, kita gunakan yang lama saja. Ini yang baru, ini yang lama. Oke, kemudian tinggal pilot jetnya. Pilot jet ini juga sangat penting ya. Oke, kalau dilihat dengan mata begini biasanya tidak kelihatan. Kita menggunakan tiupan, jadi diginikan. Nah, ini berbeda Mas Bro. Ya, kita lihat tidak kelihatan. Ya, kasat mata sudah tua mungkin, tapi pakai tiupan dia akan rasa. Kalau yang baru ini dia lebih rapat, ya, dan ini lebih longgar dalam ditiup. Berarti secara logika, monggo penjenengan gunakan logika sendiri. Oke, saya gunakan yang standarnya ini tadi, karena kita pakai karbu yang lama. Oke Mas Bro, saya masukkan ya. Oke, sudah siap semua. Sekarang tinggal kontrol. Ini kontrol BBM-nya. Oke Mas Bro, ada yang salah paham ya tentang ini, tentang pelampung ini. Pelampung ini adalah tujuannya untuk mencukupi kebutuhan mangkok. Untuk mencukupi kebutuhan mangkok. Jadi mangkok ini loh Mas Bro, dicukupi atau dikontrol oleh pelampung ini tadi. Bukan untuk irit dan borosnya BBM. Ini hasilnya salah paham. Jadi biarpun pelampung ini kalau keliru atau kalau dikebanyakan, maka dia akan tumpah. Kalau dibanyakan, ya akan tumpah meluber. Kalau dia dikurangkan, maka dia akan kekurangan BBM. Jadi jangan diartikan boros dan irit, ya. Le Dika, tolong Le, cuk ini pindahan Le, cuk sana pindahan. Kamu pakai pirnya sana ya, cuknya dipindah. Oke Mas Bro, sudah beres. Sana tinggal urusan cuk. Kemudian skrup udaranya sudah kita ukur sekitar 1 putaran ya. Ini penjenengan perhatikan ada ganjal di sini. Loh, ada sesuatu ya, ada ganjal. Kemudian ini kita bersihkan dulu. Sudah terpasang ya, Le?
Tolong Le, pasangan Le. Ya, ganti semua ya. Ini juga ada karetnya, ada packingnya. Oke Mas Bro, ini masih fungsi dengan baik ya, loh, masih fungsi dengan baik. Oke. Oke Mas Bro, sudah siap semua. Kemudian ini penjara perhatikan, saya akan mengecek berapa dia putarannya ya. Penjara perhatikan ini ya. Putar masuk berarti ya. Oke, masuk satu putaran. Oke, masuk dua putaran. Oke, masuk bu. Dua setengah putaran. Oke, padahal ini kurang lebihnya satu, melompatnya itu jauh sekali. Jauh. Oke, sabar ya. Oke, kita tahan dulu ya. Sekarang kita pakai yang ini. Yang orinya dipasang. Iyalah. Pakai yang ori. Biar saya tunjukkan. Ori itu lebih baik ya. Jadi Kak. Le, di sempeni ke sana, Le. Openg, Le. Openg perempatan, Le. Dik, Pak Dokter ingat-ingat ya, cuknya minta diaktifkan loh. Kok main amat tuh? Iya, speedo. Kok dibukain, kamu mau nanti buka speedo. Jadi batok itu atas bawah, depan belakang, sorry ya, depan belakang itu kamu buka itu. Sik. Berapa nih penyedak? Sini sayang. Lihat sayang. Lihat ini sayang. Lihat.
Kelihatan ya? Iya. Oke, buka penuh bisa penuh? Penuh. Nah, penuh. Oke. Oke, Mas Bro, itu sangat penting ya. Terkadang pada saat kita pasang ada kendala dia nggak bisa buka penuh. Oke, percuma nanti tangan kita sudah penuh tapi itu nggak bisa buka penuh. Mana? Min. Sorry. LL. Lepas nih. Oke, ya. Dan ini sebaiknya Mas Bro, kita nunggu paginya. Artinya begini, ini kita setting sampai hidup normal. Sebaiknya itu besok paginya baru dicek ulang, baru boleh dibawa pulang orangnya. Ya, kenapa? Karena takutnya besok paginya rewel, kan gitu intinya. Oke Dika, sudah semua Dika? Nah, keren. Asap Pak, ada asap Pak. Asep Pak, tapi Pak, Ya, sepedanya, Pak. ada urusannya bapaknya itu. Oke Mas Bro, bisa dimengerti. Jadi maksud saya di engkol itu tanpa dicuk itu juga langsung hidup, ya. Cuman biasanya memang Yamaha juga kadang-kadang minta bantuan cuk. Tapi ini kondisinya sudah tanpa dicuk dia langsung hidup. Yang pertama, yang kedua digas langsung. Oke, bisa dipakai Mas Bro ya. Oke, tinggal nurunkan gasnya. Nah, Tuh anak soleh. ya. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi penjenengan kalau berurusan dengan karbonnya Yamaha ini tadi, ya, penjenengan ukurannya skrup udaranya ini kurang lebihnya 1 putaran Mas Bro. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena dia bisa kurang dari 1 putaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, businya penjenengan ganti punyanya atau mereknya Campion. Oke, saya bukan promosi loh ya. Oke, sudah itu saja. Yang lain-lainnya sudah saya jelaskan di awal tadi ya, jelas banget itu ya. Jadi kalau ada kekeliruan maka penjenengan ulang-ulang itu tadi. Ya Mas Bro ya. Di-skip. Jangan di-skip ya, karena di situ banyak sekali itu. Ya, artinya Banyak sekali. berurutan artinya. Satu saja hilang, maka ya sudah tidak menjadi satu komponen ya. Iya. Ya. Oke. Udah, matikan kontak on. Udah. Males tapi dobelnya males. Oke Mas Bro, saya rasa cukup ya. Apalagi Mama? Ya, sebaiknya adalah besok pagi baru dikasihkan orangnya. Iya. Ya, karena pengecekannya adalah pagi. Tapi tadi kan posisi dingin kan, dia bisa melihat sendiri kan. Masih kena, kalau sekarang udah bisa megang saya knalpotnya udah panas. Ya, oke Mas Bro. Oh iya, businya sekarang kita cek dulu. Oke. Aduh. Nah, monggo penjelasan perhatikan. Kalau tadi awalnya kan dia warnanya hitam dan basah. Ini penjelasan perhatikan. Ini warnanya coklat Mas Bro loh. Ya. Ini yang hitam ini adalah sisa. Yang hitam muter ini adalah sisa yang pembakaran tadi. Kalau nanti dipakai jalan, maka dia akan bersih Mas Bro ini. Ya. Ini kan sudah mengarah ke coklat loh. Kelihatan kan warnanya ya? Dan kering loh. Oke, ini kalau dipakai nanti maka akan bersih. Oke, dan ingat
Kalau penjenengan kesusahan tentang warna ini, maka penjenengan ganti produknya Champion. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Terima kasih kepada masnya yang telah bawa ke sini. Tayangan ini adalah menjelaskan bahwa tidak harus baru ya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Yang pertama, yang kedua, jika lo diganti baru, maka sebaiknya adalah yang benar. Ya, artinya hasilnya. Oke, saya tidak menyuruh menggunakan produk apa, monggo. Tapi yang penting adalah fungsinya. Oke, bisa dipahami ya. Dan kesalahan-kesalahan di sini sudah saya tunjukkan. Dan termasuk nota tadi penjenengan bisa melihat sendiri kan, bukan rekayasa, itu sudah dilakukan penggantian di bengkel yang lainnya. Oke, bisa dipahami, saya aja hanya meluruskan saja. Oke Mas Bro ya, ini adalah tujuannya untuk kesemuanya Mas Bro. Jadi bukan mencari kejelekan orang lain, tidak. Oke, mencari yang lebih baik. Oke Mas Bro, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar penjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, biarpun sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel ya. Dika, ini kembalikan ke awal semua ya Le.